البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى Al-Hadisus Sabi' wa Salasun Ba'dal Mi'atain 237. Qal haddatsana Ahmad ibnu Muhammad qal akhbarana Abdullah qal akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Hadis Abi Hurairah ini dalam Sahihatul Hammam. Kullu kalmin yuklamuhul muslim, setiap luka yang dialami oleh seorang muslim fi sabilillah, di jalan Allah, yakunu yaumal qiyamati kahayatiha, nanti dia datang pada hari kiamat, ada pada hari kiamat seperti keadaan dia itu inat tatkala dia ditusuk, tafajjaru daman, memancarkan darah, al-launu launu dam, al-launu launu dam, warnanya memang warna darah, tapi wal arfu arful misik, namun aromanya adalah aroma misik, kasturi. Tayyib. Al-hadis muttafaqun alaih. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad. Ada dulu pernah kita lewati di dalam ini juga kitabul wudu, masih di awal-awal tapi tidak betul-betul awal ya, di juz pertama kalau dalam syarah ana kalau tak salah, Ahmad bin Muhammad Al-Makki. Tayyib. Murid dari siapa itu? Amr bin Yahya Al-Makki. Yang di hadapan kita ini lain. Yaitu apa? Ini beliau ini adalah Abdul Abbas Ahmad ibnu Muhammad ibni Musa Al-Marwazi. Dijuluki sebagai apa? Marduwaih. Dipanggil dengan apa? Ibnu Abi Musa Al-Marduwaih. Ini lain. Al-Marwazi. Murid dari siapa? Abdullah ibnu Mubarak Al-Marwazi. Siqatun sadaq. Kalau akhbarana Abdullah, ini Imam Syekhul Islam Amirul Mukminin fil Hadis, Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mubarak Al-Marwazi, Imam ahli Masyriq wa ahli Maghrib wa ma bainahuma, yang dikatakan sebagai apa? Imam wilayah timur, wilayah barat, dan di antara keduanya. Dikatakan oleh Imam Ahmad tidak ada di zaman Abdullah bin Mubarak orang yang lebih rajin belajar daripada beliau, belajar ke sana kemari, meriwayatkan dari orang yang lebih atas, orang yang lebih bawah, dan orang yang setara dengan beliau. Qal akhbarana Ma'mar, beliau adalah Abu Urwah Ma'mar ibnu Rashid Al-Basri, siqatun lahu akhta. Hafalan beliau di Yaman itu lebih kuat daripada hafalan beliau tatkala masih di Basrah, karena di Basrah beliau tidak membawa buku. Tatkala di Yaman beliau lebih tenang, beliau sering murajaah bukunya sehingga hafalannya lebih mantap. An Hammam ibni Munabbih, beliau adalah Abu Uqbah As-Sun'ani, Hammam ibnu Munabbih As-Sun'ani, siqah, yang memiliki kitab apa? Sahihatul Hammam, yang isinya adalah riwayat-riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak diriwayatkan di Bukhari, di Muslim, dan juga di mana itu Musnad Imam Ahmad. Sahihatul Hammam telah dikumpulkan oleh sejumlah masyayikh, di antaranya adalah Syekhuna Adnan Az-Zamari, Sahihatul Hammam ibni Munabbih. Sanadnya mudah aja, Hammam an Abi Hurairah. Anin Abi Hurairah ma'ruf. Ad-Dawsi Abdurrahman ibnu Sakhar. Berarti ini sanadnya berlainan ya. Marwazi dari Marwazi, dari Son'ani dari Son'ani, dari Dausi Yamani juga, Yaman. Tayyib. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu kalmin, kalam yaitu jirahah, luka. Setiap luka yang yuklamuhul muslim, berarti keluar darinya adalah orang kafir. Orang kafir lukanya tidak dinilai mendatangkan pahala. Walaupun kalau dia dizalimi dia boleh menuntut balas, tetapi tidak ada pahalanya. Makanya dikatakan muslim. Ini syaratnya dia muslim. Ini qaid. Di dalam pembahasan usul fikih dikatakan apa itu? Bahwasanya setiap khabar atau insya yang digantungkan pada isim mustaq, maka ini menjadi ilahnya. Isim mustaqnya apa? Ini muslim.
Dari apa? Istiqomahnya Islam. Berarti selama dia memiliki agama Islam, dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan keutamaan yang akan disebutkan itu. Tapi tentunya ini bukan satu-satunya syarat. Syarat kedua apa? Fisabilillah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, syaratnya adalah fisabilillah. Demikian pula disebutkan oleh guru beliau Al-Iraqi dalam Tarhut Tasrif. Syaratnya adalah fisabilillah. Maka keluar dari ini yaitu yang untuk kepentingan pribadi. Contohnya apa? Kata Al-Hafidz Al-Iraqi, yaitu yang mana dia itu terbunuh atau terluka karena membela hartanya, atau membela keluarga, atau membela diri sendiri. Memang dia mendapatkan keutamaan mati syahid, namun dia tidak mendapatkan seperti yang di hadapan kita ini, yang betul-betul fisabilillah, yaitu darahnya memancar seperti waktu masih hidup, waktu terluka, dan aromanya aroma misik. Ini khusus untuk yang memang fisabilillah. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, demikian pula disebutkan oleh Al-Munawi di dalam Faidul Qadir, lafadz fisabilillah ini maksudnya adalah ikhlas. Berarti yang perangnya adalah karena fanatisme kedaerahan atau fanatisme golongan, atau bahkan memang perangnya adalah untuk membela kebatilan, perangnya memang perang sebagai ahli batil, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini karena dia tidak ikhlas. Tayyib. Apakah ini khusus untuk perang melawan orang kafir? Imam Nawawi menyebutkan itu memang ini untuk orang kafir ma'ruf, tapi juga masuk di dalamnya adalah memerangi para bughah, para pemberontak. Ini negara kaum muslimin, tahu-tahu ada pembangkang, pemberontak yang melakukan apa? Serangan bersenjata atau yang seperti itu. Maka apabila kita membantu pemerintah, tentunya apa? Di bawah komando pemerintah, jangan sembarang-barang tahu-tahu apa main parang ke kanan ke kiri. Kita lihat pemerintah menyuruh apa. Baik. Tapi intinya kalau memang pemerintah mencanangkan ini kita perang melawan pemberontak di mana misalkan, maka ini peperangan syar'i yang seperti ini memang melawan pemberontak, memang bukan orang yang baik-baik dituduh sebagai pemberontak, bukan. Tapi memang melawan pemberontak, betul. Maka ini masuk fisabilillah. Karena Rasulullah telah menyebutkan orang yang dibunuh oleh Khawarij, ini dikatakan apa itu? Khairul qatla man qataluh. Orang yang terbunuh yang paling baik adalah yang dibunuh oleh Khawarij. Maka ini fisabilillah termasuk yang level tertinggi. Kemudian yakunu yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat kahayatiha, seperti keadaannya. Nah, sekarang masalahnya hayatiha. Kenapa ha? Ini domir mu'annas kembali kemana? Baik, dohirnya tidak nampak kan? Mana ini mu'annas? Kiamat tak sesuai. Seperti keadaannya adalah keadaan luka, yaitu kalem. Tapi kalem kan dia mudzakkar, kata Al-Hafidz, yaitu apa? Jirahah. Kembali kepada makna jirahah, yaitu mu'annas. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dan ini dikuatkan di dalam riwayat yang lain, yaitu kullu kalmatin, dengan apa? Ada tak marbutah. Kullu kalmatin tuklamuhul muslim, atau apa ini berarti ya? Yuklamuhal muslim. Intinya boleh jadi ha di sini kahayatiha kembali ke jirahah atau kembali ke kalmah, yaitu muannas, dia luka. Seperti keadaan luka dia itu inat tatkala dia ditusuk. Ini sebagaimana dalam riwayat yang lain. Rasulullah mengatakan apa? Ma min maklumin yuklamu fi sabilillah illa ya'ti yaumal qiyamah ka'adzari ma kanat. Tidak ada satu luka pun yang terjadi fi sabilillah kecuali akan datang pada hari kiamat dalam keadaan masih segar seperti sedia kala. Tapi syaratnya apa tadi? Fi sabilillah. Makanya dalam lafaz lain Rasulullah mengatakan wallahu ya'lamu man yuklamu fi sabilih, dan Allah lebih tahu siapa yang terluka di jalannya. Setiap orang mungkin mengklaim kami fisabilillah, tapi Allah lebih tahu siapa yang betul-betul fisabilillah dan siapa yang pendusta. Baik. Bagaimana keadaan dia? Yaitu tafajjaru daman. Bagaimana tafajjaru? Berarti apa? Ini ada tak mudhara'ah yang terhapus. Tadinya apa? Tatafajjaru. Dia akan memancarkan darah. Masih seperti luka yang baru saja terbentuk. Apa hikmahnya di sini? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi di dalam Tarhut Tasrif.
Ini untuk menunjukkan keutamaannya, menunjukkan bukti di hadapan seluruh orang yang di padang mahsyar. Ada orang yang dia biasa saja, ada orang yang datang dalam keadaan memikul unta karena corruption unta, ada yang memikul lembu, ada yang memikul kambing, ada yang memikul kuda. Yang corruption gedung, serah nanti gimana memikulnya. Yang corruption kapal pesiar, tak tahu gimana cara memikulnya. Yang mencuri tanah orang lain, sila bagaimana dia akan memikul 7 lapis bumi. Naudzubillah. Yang ini dia datang dalam keadaan dibuktikan sebagai orang yang terluka fisabilillah, masih berdarah-darah, menunjukkan memang inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian beraneka ragam. Ada yang usahanya dalam kebatilan, ada yang dalam usaha biasa saja, ada yang dia datang dalam keadaan bertalbiyah karena dia mati dalam keadaan manasik haji atau manasik umrah. Yang ini dia datang dalam keadaan fisabilillah, terluka fisabilillah. Makanya Rasulullah SAW melarang untuk orang-orang yang terbunuh fisabilillah itu dimandikan, karena darahnya ini akan jadi saksi pada hari kiamat. Baik, al-launu launud dam, warnanya masih warna darah sebagai bukti yang menguatkan bahwasanya dia hidup di dunia bukan untuk kesia-siaan, tapi memang fisabilillah sampai terbunuh seperti itu. Wal arfu arful misik, sementara aromanya aroma misik. Kasturi ini sebagai bentuk keutamaan, jadi wangi. Seperti apa orang yang puasa nanti di hari kiamat baunya seperti apa? Bau misik. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Bukan bau darah yang apa itu istilahnya amis hanyut, bukan bau mulut orang puasa yang istilahnya untuk kita apa busuk, tapi dirubah menjadi wanginya adalah wangi kasturi. Sekarang jelas hadis ini berbicara tentang keutamaan jihad fisabilillah dan yang seperti itu. Cuma masalahnya sekarang adalah apa kena-mengena pembahasan, yaitu dimasukkannya hadis ini dalam bab najis yang menimpa air atau najis yang masuk kepada minyak. Sementara darah bukan air, darah juga bukan minyak. Wah, ini para pensyarahnya iskal, merasa rumit. Bagaimana ini? Terjadi khilaf banyak. Tetapi sebagian ulama seperti Ibnu Daqiq Al-Id dan lain-lain mengatakan boleh jadi Imam Al-Bukhari di sini menggunakan qiyas, yaitu, dan ini menunjukkan kedalaman fikih Bukhari. Kita lihat di sini, walaupun baunya itu berubah, tetapi selama sifat yang dominan masih ada, yaitu darah, maka tetap dia dinamakan sebagai darah. Maka demikian pula air, walaupun baunya berubah, tetapi berubahnya jangan berubah karena najis sebenarnya ya. Tapi apa? Berubahnya adalah karena benda suci, tetapi tetap dia masih sesuai dengan kemutlakannya, yaitu air. Maka yang seperti ini masih boleh dipakai untuk bersuci. Bagaimana itu? Mungkin apa? Air daun bidara ini boleh memang menyucikan untuk memandikan orang yang mati itu. Ini boleh walaupun baunya sudah agak wangi. Tak mengapa, karena tetap yang dominan adalah air. Kecuali kalau apa? Kalau betul-betul berubah jadi kecap, ya jelas itu sudah lain. Atau air sirap sudah lain. Air jus, apa itu namanya? Perahan limau atau lemon atau yang seperti itu. Maka ini sudah lain. Tetapi selama kalau kita lihat ini air, jelas ini adalah air. Cuma baunya sudah bau wangi. Mungkin karena apa? Wardah itu apa ya? Bunga mawar itu ya. Dia agak wangi-wangi, orang mandi bunga, ini sah, tidak masalah. Yang penting airnya masih nampak memang betul-betul air, bukan berubah warnanya jadi air yang muqayyad. Baik. Nah, kenapa? Air limau boleh, yang penting tetap kita lihat ini air, betul-betul air, bukan betul-betul jadi kuning. Kalau kuning ini dikatakan air muqayyad jadinya, bukan lagi air mutlak. Ya, yang penting sekitar bau-bau aja. Ya, bau-bau aja, jangan betul-betul berubah warnanya dan sebagainya. Kalau berubah warna ini berarti apa? Sudah muqayyad. Airnya sudah air yang mudhof ilaih jadinya. Apa misalkan? Ma'asir ka apa? Letak gula jadi manis. Nah, ini khilaf. Para ulama mengatakan rasa manis kalau dia dominan, jelas sudah lain. Ini muqayyad jadinya. Ma'un musakkar, air yang sudah dimaniskan, diberi gula.
Tapi kalau sedikit-sedikit, sekedar manis sedikit aja tak masalah. Seperti apa? Air laut, garamnya berapa itu. Tapi itu masih apa? Masih dikatakan air mutlak dia. Memang ini agak pelik sejak dulu. Tapi kita lihat selama dohirnya memang ini air, maka tak masalah. Memang ini khilaf. Syarahnya ini di dalam kitab-kitab syarah pun khilafnya banyak. Baik. Hanya saja kalau yang berubah adalah najis, baunya memang berubah jadi bau najis, maka ini jangan. Karena apa? Berarti ini sudah mulai dominan. Kita tahu sifat air adalah apa itu? Melarutkan benda-benda. Tapi kalau sampai baunya itu menyengat, tahulah kita bahwasanya air sudah tidak mampu lagi untuk melarutkan kenajisan tadi. Berarti sudah keluar dari kemutlakan air, sudah kalah dia. Baik. Ini untuk yang benda-benda najis. Memang agak pelik, betul-betul. Bahkan sebagian mengkritik Imam Bukhari ini tidak ada kena-mengena sama sekali. Yang lain mengatakan mungkin maksudnya begini dengan apa beberapa perselisihan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.